salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan puasa untuk teman-teman yang lagi nonton podcast Semawan di rumah masing-masing. Bersama Minsyara dan Mulani di sini yang akan menemani jalannya Case On Podcast. Cerdas, berkualitas, hebat, bermartabat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang autofagi detox alami Ramadan. Nah, tapi kali ini saya nggak sendiri nih teman-teman. Tapi kita kedatangan salah satu guru SMA Negeri 1 Kencong. Beliau adalah salah satu guru di bidang biologi. Nah, kira-kira siapa sih beliau ini? Benar sekali, narasumber kita kali ini adalah Bapak Dr. Andes Gunawan Wahyu Prahmono SPD. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita hari ini. Oke, kali ini kan kali pertama nih Bapak masuk ke media Semawan. Betul. Boleh nih Pak, Bapak kenalan dengan teman-teman yang saat ini lagi nonton kita nih ngobrol-ngobrol. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Pak Gunawan, bekerja di sini mulai tahun 1991. Saya pernah mengajar kimia, biologi, dan pelajaran yang lain seperti bahasa Indonesia, PPKN, sejarah, dan sebagainya. Alhamdulillah ya Pak, kita hari ini bisa bertemu. Kalau boleh tahu nih Pak, kan Bapak ini disebut sebagai guru pandai ya? Kira-kira kenapa sih Pak Bapak ini disebut sebagai guru pandai oleh guru-guru yang lainnya ini? Ceritanya agak panjang ya, tapi singkatnya saja bahwa dulu pernah Bu Tita itu tanya ke Pak Gun ketika Pak Gun ada kegiatan ilmiah di Malang. Pak Gun ada acara apa? Saya hanya merendah saja. Ini hanya sekedar perkumpulan guru-guru pandai se-Jawa Timur. Sejak itu Bu Tita memanggil saya seperti itu. Di samping itu mungkin latar belakang saya seperti saya ceritakan tadi. Saya di sini mulai tahun 91 pernah ngajar kimia 10 tahun, PPKN, bahasa Indonesia, sejarah, dan biologi. Dan aslinya subjek saya biologi. Berarti bisa dikatakan all roll ya Bapak ini. Oke, kali ini kita akan membahas topik utama kita nih Pak. Betul, silakan. Menurut satu sumber nih dari Humas UMS 2025, salah satu dosen kedokteran UMS pernah berpendapat bahwa ketika tubuh kekurangan energi akibat puasa, tubuh akan mencari sumber energi lain. Betul. Salah satunya ini melalui proses autofagi Bapak. Betul. Nah, sel-sel yang sudah tua atau terfungsi ini akan dihancurkan dan membuat energi sel-sel baru nih dari yang digunakan kembali tadi Pak, didaur ulang. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa puasa Ramadan dapat meningkatkan energi sel tubuh melalui peningkatan jumlah mitokondria. Nah, kira-kira apa sih Bapak autofagi itu, boleh dijelaskan mungkin? Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya tidak dimulai tahun 2025. Jadi tentang autofagi itu sudah diteliti oleh seorang profesor dari Jepang, namanya Profesor Oshima. Sehingga dia sampai mendapat Nobel yang dianugerahkan tanggal 13 Oktober 2016 di Swedia, di Stockholm, Swedia. Jadi begini, beliau meneliti tentang ragi atau yeast. Di mana yeast itu ketika tidak mendapatkan makan atau sengaja tidak dikultur, diberi makanan, jumlah mitokondrianya meningkat. Dari situ kemudian penelitian dilanjutkan ke manusia. Ternyata bahwa apabila manusia tidak makan dalam kurun waktu tertentu, maka ada terjadi penyegaran dari kesehatannya, di mana sel-sel yang rusak atau yang sudah tidak berfungsi akan diperbarui semacam daur ulang oleh tubuhnya sendiri, sehingga disebut autofagi. Jadi autofagi itu berasal dari kata auto yang artinya otomatis atau sendiri, dan fagi artinya memakan, di mana sel tubuh yang rusak atau tidak berfungsi dimakan oleh tubuh kita sendiri, oleh sel itu sendiri, kemudian digantikan sel-sel baru yang lebih efektif. Terus kalau cara mengaktifkan autofaginya tuh gimana nih Pak? Autofagi. Iya, cara mengaktifkannya. Itu dari definisinya itu kelihatan bahwa autofagi atau pembaharuan sel tubuh itu diaktifkan dengan puasa.
Cuma tren baru sekarang ya, Iya, betul. bahwa ada istilah intermittent. Intermittent itu ada beberapa jenis, yaitu puasa dan tidak puasa, atau makan dengan tidak makan, ada batas waktunya. Oke. Ada tipe 16-8. Artinya orang tidak makan 16 jam, makan, periode 8. makan, boleh makan 8 jam. Itu namanya pola 16-8. Ada lagi pola alternatif day fasting, yaitu sehari makan, sehari tidak makan. Itu kan seperti puasa Nabi Daud. Iya, Di betul. Islam, intermittent itu sama dengan puasa, persis. Orang tidak makan 12-16 jam. Kalau yang tipe alternatif day fasting, persis puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa. Betul sekali. Nah itulah, tapi yang meneliti orang Jepang Iya. tahun 2016. Dan baru ngetren di Indonesia 2025. Itu. Oke. Iya. Kalau mekanisme autofagi dan detox saat Ramadan ini gimana sih Pak? Bagaimana prosesnya gitu Pak? Ya sama secara umum bahwa ketika kita tidak makan selama 16 jam atau tidak minum, maka ada sel-sel tubuh yang rusak. Sel-sel tubuh yang tidak berfungsi atau sel-sel tubuh yang menua. Maka tubuh secara otomatis akan mengganti sel-sel itu dengan sel-sel baru. Karena seperti di fisika juga ada hukum kekekalan energi kan. Iya, betul. Energi ketika sel dibongkar itu energi nggak hilang, tetap di tubuh kita. Kemudian disusun kembali menjadi sel baru yang lebih efektif, lebih efisien, lebih mudah, sehingga metabolisme sangat signifikan untuk lebih bagus. Jadi lebih efektif gitu Iya, ya lebih Bapak. bagus. Kira-kira berapa sih Pak jangka lama waktu puasa biar bisa dikatakan sebagai autofagi? Dalam penelitian Profesor Oshima harus sekitar 12 sampai 16 16 jam. Jadi persislah dengan puasa versi orang Islam itu. Cuma kalau intermittent nggak berpahala. Iya, betul. Masa ada nama itu intermittent? Ya kan nggak ada. Iya, betul Yang ada sekali. nama itu sama godin, ada yang puasa itu. Iya. Jadi ketika sahur kita misalnya setengah 4 atau jam 3, kemudian berbuka sekitar setengah 6 atau jam 6, maka itu mendekati 14-15 jam. Berarti tepat di kurun waktu penelitiannya Oshima itu Oke. 12 sampai 16 Ya, jam. itu. Ya. Kira-kira ada nggak sih Pak cara untuk mempercepat autofagi saat berpuasa ini? Ya, pertanyaan bagus. Bagaimana supaya autofagi lebih efektif, mungkin ya lebih cepat. Yang pertama, orang harus tetap aktivitas, tetap Oke. berolahraga. Meskipun nanti puasa itu tidur pun berpahala, Iya, ya jangan betul. tidur terus. Karena autofagi itu akan efektif. Yang pertama, orang beraktivitas, berolahraga. Ya, Iya. kemudian berbuka dengan makanan yang baik. Oke. Makanan yang baik itu tentu bukan alkohol, atau mungkin yang kelas lain, bukan Yang bergizi rokok, pastinya bukan ya, Pak. rokok juga yang bergizi. Dan ketiga, makan makanan yang antioksidannya banyak, Oke. yaitu sayuran hijau. Saya khawatir anak sekarang trennya sukanya yang crispy-crispy sama yang Iya. pedes saja. Ini teman-teman biasanya di rumah berbukanya malah pakai mie Bapak, mie yang pedes-pedes itu. Sering Iya. banyak gara-gara nonton TikTok di Ya, mungkin lagi FYP-nya. ngetren seblak itu. Iya, seblak apalagi. Ya boleh saja sih, tapi jangan melupakan sayuran hijau dan buah-buahan Oke. atau susu, sehingga itu merupakan makanan yang terbaik lah. Jadi kesehatan. Ketika berpuasa ya Bapak Iya. ya. Kalau tadi katakan Bapak berbuka puasa dengan makanan yang baik nih Pak. Iya. Contohnya gimana nih Pak? Ya, tentunya seperti anjuran di agama kita, pertama dibuka dengan makanan yang halus, Oke. kemudian yang manis. Jangan terus nasi satu piring dilanjutkan Langsung 2 lanjut. piring. Ya, minum yang manis dulu, kemudian mungkin sholat Sholat maghrib. dulu, Oke. ya. Beristirahat sebentar, baru Lanjut. makan makanan inti. Ya. Iya. Kalau bisa yang halus, ya, Oke, jangan yang halus. kasar. Kalau yang halus, nasi termasuk ya Pak ya? Ya mungkin sebenarnya sih nasi setelah isya mungkin ya. Oh setelah tarawih. Isya. Oh kalau Bapak ini makannya setelah Isya? Tapi sulit juga. Habis maghrib makan. Yang penting ini ya Bapak ya, lauknya terjaga, Ya. lalu juga aktivitasnya tetap ada ya, nggak cuma tidur-tiduran Bapak. Soalnya Dan kita autofagi juga begitu memang bisa merangsang pembentukan lemak baru, protein baru karena lemaknya terpakai. Ketika Iya. orang tidak makan, maka cadangan energi yang dipakai gula yang ada di otot disebut Oke. glikogen. Kemudian kalau kurang gula darah dan kalau kurang lagi lemak. Sehingga mestinya
orang yang berpuasa itu terus justru ideal berat badannya, nggak nambah, nggak kurang. Gitu. Kalau sampai orang puasa kurang, ada masalah ini berarti. Harus teliti. Buka pakai apa? Jangan-jangan bukanya makanan-makanan seperti yang tidak bergizi. Kayak seblak tadi kurang, Bapak. sehingga orangnya menyalahkan puasa. Jangan. Karena sudah diteliti bahwa puasa atau intermittent itu sangat berguna bagi tubuh. Gitu. Tapi harus diimbangi dengan aktivitas. Mungkin ini reminder untuk teman-teman semuanya yang kalau puasa jangan tidur terus. Apalagi bentar lagi liburan ya Pak, liburan panjang. Ini harus pengingat nih teman-teman di rumah ya. Liburan nggak ada tugas dari guru. Aduh, malah itu Pak. Cuma mabar, tidur, makan. Oke, kalau tanda-tanda nih Pak, kira-kira ada nggak sih Pak tanda-tanda tubuh yang sedang mengalami autofagi? Ya. Di beberapa literatur mengatakan orang yang autofaginya sukses, katakanlah kita sekarang puasa itu ya, kemudian terjadi autofagi, maka yang pertama kulit akan kelihatan lebih cerah. Karena sel-sel kulit mati atau yang tidak terpakai akan terbuang, muncullah sel-sel kulit baru, mestinya wajah lebih cerah, lebih ceria. Yang kedua, berat badan stabil. Ya. Yang ketiga, lebih fokus. Lebih fokus. Jadi mestinya kalau puasa Ramadan tuh belajar lebih fokus, karena sudah diteliti memang kalau orang yang mengalami autofagi sukses itu lebih gampang konsentrasi dan lebih fokus. Ini berhubungan nggak sih Pak sama kadar gula di dalam tubuh kita tuh, kefokusannya? Gula yang masuk ke tubuh kita pertama masuk ke darah, jadi gula darah atau glukosa. Kemudian mestinya disimpan di otot oleh insulin. Insulin mengubah glukosa jadi glikogen di otot. Otot harus dipakai, harus dipakai untuk gerak. Makanya itu jangan tidur terus ya Bapak ya. Kalau nggak dipakai gerak, nanti gula otot atau glikogen dikembalikan ke darah, bertumpuk di darah, yang kembalikan dengan hormon glukagon. Terus jadilah diabetes itu karena gula di darah tidak dipakai dan tidak diubah jadi gula otot, dan di gula otot tidak dipakai untuk bergerak, beraktivitas itu. Kira-kira nih ada nggak sih Pak cara untuk mengetahui bahwasannya autofagi itu sedang terjadi gitu di dalam tubuh kita atau di dalam orang lain? Secara global kita merasa lebih fresh, lebih enteng, lebih giat bekerja, tidak malas-malas lagi, kemudian merasa nyaman, tidak pusing, kemudian tidak tidak gerah dan sebagainya. Itu berarti tubuh kita sedang dalam posisi nyaman. Berarti ada autofagi, selalu ada daur ulang sel baru. Puasa. Makanya ada yang menganjurkan puasa Senin, Kemis. Betul sekali. Kuat sih puasa Daud itu. Satu hari. Senin, Rebo, Kemis. Jadi jangka waktu satu puasa, satu makan. Minimal wajibnya itu puasa Ramadan, di mana saat 1 bulan itu kita benar-benar mencuci sel-sel yang kotor diganti dengan sel-sel baru. Betul sekali. Saya tanya nih Pak, kalau semisal boleh nggak sih saya ini minum ketika proses autofagi di bulan Ramadan? Kalau Ramadan puasa tentu nggak boleh minum kan ya. Kalau intermittent mungkin boleh. Ya. Ketika orang mau operasi maupun mau tes check up lengkap darah, tidak boleh makan dalam kurun tertentu, tapi masih boleh minum air putih. Berarti minum air putih itu masih dibolehkan ketika seorang intermittent. Kalau puasa nggak boleh. Kalau puasa nggak boleh ya Pak. Perlu dibedakan ya intermittent dengan puasa. Begitu, Bolehnya waktu sahur dan berbuka. Boleh nih Pak. Manfaat apa saja sih yang bisa kita dapat dari autofagi selama bulan Ramadan ini? Yang pertama mestinya kalau kita puasa, secara tidak langsung kita autofagi. Jadi puasa itu bonusnya autofagi. Ya. Kalau puasa yang benar, ya menjalankan sesuai dengan perintahnya, di samping kita dapat pahala, kita dapat manfaat autofagi. Ya ikuti tidur yang cukup, jangan patrol sampai jam 10 malam. Gitu, ya. Tetap diusahakan istirahat yang cukup. Berbuka dengan yang manis, yang halus. Kemudian jangan lupakan sayuran hijau. Sayuran hijau betul sekali. Dan buah-buahan, kemudian minum susu, sehingga kita mendapatkan manfaat yang maksimal. Kalau misalnya cuma berbuka dengan yang kita senangi saja, satu jenis makanan,
tentu kita kurang beberapa elemen unsur makanan yang lain. Berarti perlu adanya hal-hal tersebut ya Bapak biar Iya. kita tuh efektif puasanya. Oke. Terakhir nih Bapak. Enggak. Mungkin bisa nih kasih kata-kata motivasi untuk siswa-siswa SMA Negeri 1 Kencang yang lagi berpuasa nih, berjuang untuk menuju berbuka puasa. Ya. Untuk semua siswa SMA Negeri 1 Kencang, tetap semangat berpuasa, karena selama berpuasa tubuh kita akan menjadi lebih baik secara global, metabolisme kita menjadi jauh lebih baik, karena sudah diteliti secara signifikan bahwa berpuasa itu sangat berguna bagi tubuh kita. Kita mendapat double bonus ya, Iya betul selain sekali. pahala puasa dan ada manfaat dari Diri kita. untuk autofagi. Iya, Jadi oke. nggak perlu intermittent ya. Cukup dengan Iya, puasa. puasa kita dapat kesehatan, dapat pahala juga ya Bapak. Iya, Kalau betul. intermittent kita dapat manfaat di diri Manfaat aja, tapi dapat pahala. nggak dapat pahala. Sebab niatnya Iya, intermittent. iya betul sekali. Ya sudah, terima kasih Bapak karena Sama-sama. sudah meluangkan waktunya Sama-sama. untuk ngobrol-ngobrol nih dengan saya hari ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton podcast Mawon SMA Negeri 1 Kencang. Cerdas, berkualitas, hebat, bermartabat. Oke, saya Misyara Demulani, izin pamit undur diri. Untuk teman-teman yang lagi berpuasa, tetap semangat dan jangan lupakan apa pesan-pesan dari Bapak Gunawan ini tadi. Dan juga jangan lupa like, comment, and share video kita kali ini. Sampai di episode selanjutnya. Bye-bye.